Mengidentifikasi cara-cara untuk menetapkan harga pada jurnal. Perkenalkan anggota kita ada Bahrul, Ririn, Agus, Zahro, Ramadhani, Windy, dan Davina. Pada saat pandemi COVID-19 atau biasa kita sebut dengan Corona, kita sebagai masyarakat Indonesia diimbau untuk tetap berada di rumah. Bahkan kita sekolah pun juga di rumah. Nah, aktivitas masyarakat ini sangat dibatasi. Pastinya untuk mengurangi penyebaran virus yang tersebar secepat kilat. Hal tersebut ternyata memberikan dampak negatif kepada para pelaku bisnis. Nah, salah satu daerah yang terdampak dari pandemi COVID-19 ini adalah Bali. Siapa sih yang nggak tahu Bali? Bahkan kalau kita ngomong ke orang asing, mungkin mereka lebih tahu Bali daripada Indonesia. Namun karena ada pandemi COVID-19 pada tahun 2020 yang mempengaruhi perekonomian, termasuk industri pariwisata dan hospitality. Nah, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia Provinsi Bali, menyebutkan 3 sektor usaha yang paling terdampak. Antara lain, yang pertama ada sektor akomodasi. Venue multifungsi menjadi salah satu strategi pelaku bisnis akomodasi untuk memulihkan bisnis pasca dihantam pandemi COVID-19. Strategi ini dilakukan mengingat wisatawan ke Bali tak lagi hanya berlibur, namun melakukan berbagai kegiatan di tengah kunjungannya. Salah satu pelaku usaha akomodasi Gusti Swijana menuturkan banyak permintaan dari tamunya yang berkunjung untuk menyediakan tempat untuk melaksanakan perayaan seperti pernikahan atau anniversary. Permintaan terutama datang dari warga negara asing yang tinggal dalam waktu lama di Ubud seperti Jerman, Hong Kong, Afrika Selatan, dan India. Mengingat letaknya di Ubud sehingga kapasitas pun dibatasi maksimal 70 orang. Karena Ubud sangat kental dengan suasana yang tenang dan kenyamanan untuk bersantai. Tidak hanya menginap, tamu juga dapat memanfaatkan space yang ada untuk tempat melakukan aktivitas lain seperti wedding, perayaan pernikahan, private party, dan rapat. Dengan konsep tersebut, tamu dapat menikmati kenyamanan dengan suasana yang mewah dan terbuka. Menurutnya, menyediakan berbagai produk termasuk day club merupakan salah satu strategi untuk pulih lebih cepat dari pandemi COVID-19. Dengan menawarkan day club, kamar pun disebutnya akan terisi. Hal yang sama diakui pengusaha akomodasi dan restoran asal Ubud, Aditya Kusuma, yang mengatakan okupansi hotel saat ini diakui telah kembali pulih seperti sebelum pandemi. Beberapa restorannya pun telah ramai dikunjungi. Diakui meski kunjungan telah pulih, namun berbagai strategi bisnis telah dirancang untuk mengejar kekosongan selama lebih dari 2 tahun. Salah satunya menyediakan fasilitas dan produk sesuai kebutuhan tamu. Cita Maya, Bali Post melaporkan. Yang kedua ada makanan minuman yang turun 92,47%. Wah, sangat tinggi sekali ya. Lalu ada sektor jasa yang turun 90%. Dan sektor transportasi dan perdagangan turun sekitar 90,34%. Wah, fenomena industri hospitalisasi di Bali saat ini menunjukkan usaha untuk bisa melakukan adaptasi inovasi produk layanan mereka terhadap turbulensi yang muncul karena pandemi ini. Promosi penjualan dapat meningkatkan penjualan dengan memberikan insentif kepada konsumen, distributor, atau tenaga penjualan dalam jangka pendek. Jenisnya termasuk potongan harga, kupon, undian, dan kontes yang berpengaruh pada preferensi merek dan niat pembelian. Pengetahuan tentang konsumen dan strategi promosi penting untuk sektor hospitality saat berperilaku konsumen dan kondisi pasar berubah akibat pandemi. Promosi ada 2 jenis. Promosi penjualan memberikan pembeli 2 jenis manfaat, yaitu manfaat utilitarian dan manfaat hedonis. Manfaat utilitarian dikaitkan dengan rasionalitas dan pembelian terencana, sedangkan manfaat hedonis dari promosi penjualan bersifat emosional dan diterjemahkan ke perasaan menyenangkan konsumen, suasana hati yang baik, dan kesenangan. Contoh promosi:
fenomena industri hospitality di Bali saat ini menunjukkan usaha untuk bisa melakukan adaptasi inovasi produk layanan mereka terhadap turbulensi yang muncul karena pandemi ini. Aktivitas atau strategi seperti price bundling banyak dilakukan seperti pembuatan paket day space di hotel di mana tamu boleh memakai fasilitas layanan layaknya tamu hotel walaupun tidak menginap, dengan ketentuan membeli produk makanan dan minuman dengan nilai tertentu. The Real makan enak sepuasnya cuma di 5-star hotel ini. Yes, Courtyard Seminyak. Walaupun hotel bintang 5, tapi mereka berani kasih harga affordable untuk breakfast di sini. Mau kalap breakfast dulu nih di sini, hehe. Cuma 190 ribuan aja kalian bisa nyobain semua makanan di sini. Lengkap banget. Enggak itu aja guys, di sini ada Asian dan Indonesian food, juga ada Western food, ada pasta, kentang. Saatnya yang manis-manis, Mimin ambil yang cinnamon toast. Pakai dessertnya lengkap loh, fresh juice dan datek juice, ambil sepuasnya. Tuh kan, kalap jadinya ngambil segini. Strategi penetapan harga dapat dikelompokkan menjadi 8 kelompok. Yang pertama, ada strategi penetapan harga produk baru. Maksudnya adalah strategi penetapan harga produk baru adalah pendekatan yang digunakan oleh perusahaan untuk menentukan harga produk atau layanan baru yang akan mereka tawarkan kepada pelanggan. Selanjutnya, yang kedua, strategi penetapan harga produk baru yang sudah mapan adalah pendekatan yang digunakan oleh perusahaan untuk menentukan harga produk atau layanan baru yang akan mereka tawarkan kepada pelanggan. Pendekatan ini melibatkan penentuan harga berdasarkan harga produk atau layanan yang serupa yang saat ini ditawarkan di pasar. Selanjutnya, yang ketiga ada strategi fleksibilitas harga. Maksudnya adalah pendekatan yang digunakan oleh perusahaan untuk menentukan harga produk atau layanan mereka dengan cara yang dapat beradaptasi dan berubah seiring waktu. Selanjutnya ada strategi penetapan harga lini produk. Adalah pendekatan yang digunakan oleh perusahaan untuk menentukan harga produk atau layanan mereka dengan cara yang konsisten dan koheren di seluruh lini produk mereka. Oke, baik, yang selanjutnya ada pengertian leasing. Yang dimaksud dengan leasing atau sewa guna usaha ini adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi finance lease maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi operator lease untuk digunakan oleh lease selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Selanjutnya ada bundle pricing, adalah strategi bisnis yang dilakukan sebuah perusahaan dengan mengelompokkan beberapa produk menjadi satu paket dan menjualnya dengan harga daripada memberikan harga satuan ke setiap produk. Dapat dikatakan pula bahwa produk-produk di dalam bundle pricing ini menjadi satu kesatuan produk. Selanjutnya yaitu ada strategi bisnis kepemimpinan biaya, yang dimana strategi kepemimpinan bisnis ini membangun keunggulan kompetitif dengan memiliki biaya operasi terendah di industri. Kepemimpinan biaya sering didorong oleh efisiensi perusahaan, ukuran, skala, ruang lingkup, dan pengalaman kumulatif. Selanjutnya yaitu ada strategi pangsa pangan dalam penetapan harga. Strategi penetapan pangsa pangan ini yaitu pendekatan yang digunakan oleh perusahaan atau entitas di industri pangan untuk menetapkan harga produk mereka dengan tujuan meningkatkan, mempertahankan, atau menguasai pangsa pasar. Strategi ini berfokus pada bagaimana harga produk pangsa ditentukan agar perusahaan dapat bersaing secara efektif, menarik lebih banyak konsumen, serta memperluas porsi pasar dibanding dengan pesaing lain. Nah, setelah kita mengetahui ke-8 strategi tersebut, kita jadi tahu ternyata jurnal ini menggunakan produk bundling dan price bundling. Nah, untuk contoh kasus yang pertama, The Science of the Swiss and Villas misalnya menjual produk akomodasinya dengan mempaketkan penginapan dan berekreasi ke kebun binatang Bali Zoo yang kebetulan masih dalam satu area. Jadi produk yang dijual memiliki add value sehingga bisa meningkatkan keinginan untuk membeli. Lalu untuk yang kedua, pada usaha restoran, misalnya The Mills Restoran Seminyak, perusahaan menerapkan promosi price building dengan 2 macam pilihan paket yang ditawarkan. Nah, harga Indonesian Package itu 55.000 dan harga Western Package itu 65.000. Masing-masing paket tersebut terdapat 1 buah main course dan 1 buah dessert dan 1 buah minuman. Seperti itu contohnya. Lalu apa sih bedanya produk bundling dan price bundling? Nah,
Kalau misalnya bahasa PPT, produk bundling ini umumnya menyediakan value add atau nilai tambah kepada pelanggan. Sedangkan price bundling yaitu penjualan 2 atau lebih produk yang berbeda dalam satu paket, harganya diskon. Contohnya pada gambar berikut. Kalau misal produk bundling, yaitu cuman digabungin aja produknya, harga tetap sama. Nah, ini ada contoh dari skincare nih, Kiwi-Kiwi. Nah, kalau kayak gini namanya itu price bundling karena satuannya itu 49.000, 59.000, 59.000. Tapi ketika semuanya ditotalin itu jauh lebih murah, yaitu 188.000. Sudah dapat 5. Kualitas produk. Nah, untuk pengertian dari kualitas produk itu sendiri, kalian bisa baca di slide berikut. Lalu, Contohnya, The Second Suite dan Villas misalnya menjual produk akomodasinya dengan mempaketkan menginap dan berekreasi di kebun binatang Bali Zoo yang kebetulan masih dalam satu area, sehingga produk yang dijual memiliki add value. Kayaknya cuma di sini deh luxury hotel yang deket banget dan punya akses langsung ke Bali Zoo. Bahkan spa mereka pernah menang penghargaan. Ini dia Sangtu Suites and Villas, pengalaman aku yang paling the best selama aku di Bali. Kebetulan kita pesen room terbarunya, Family Suite Aviary. Jadi di dalam kamar bisa langsung dapat view aviary kayak gini. Seneng banget aku bisa lihat peacock dan lemur dari. Lanjut kita cobain fasilitas spa-nya. Kapan lagi bisa spa ditemenin sama suara dari air terjun kayak gini. Berasa banget relaxnya dan kembali ke alam. Ada tempat untuk mandi dan wedang jahe juga. Nah, seperti yang aku bilang di awal video, setiap tamu yang menginap udah free akses ke Bali Zoo. Amazing banget. Jadi kalian penasaran, cepetan dicoba yuk. selanjutnya ada harga kompetitif di mana pengertian seperti yang ada di video. Nah, adapun ini contohnya. Bahwa membeli produk dengan paketan lebih hemat dibandingkan membeli produk secara satuan. Selain itu, membeli produk secara paketan lebih menghemat waktu. Kemudian ada citra merek atau brand image yang merupakan representasi dari keseluruhan persepsi terhadap merek dan dibentuk dari informasi dan pengalaman masa lalu terhadap merek itu. Citra terhadap merek berhubungan dengan sikap yang berupaya keyakinan dan preferensi terhadap suatu merek. We made a mistake. You know what? Last year, we did all these events. Dan walaupun event-event itu ramai banget, but there was a mistake. We did not involve you. Kamu yang gak ada di Jakarta gak bisa ikutan ngerasain serunya. So this time, we change it. This time, we make it nationwide. Well, at least di setiap kota di mana store humans itu ada. So that we can have this party together. Di mana kamu yang akan jadi tamu spesialnya. Kamu customer humans. Akan banyak banget sesuatu yang seru yang akan kita kasih ke kamu. So today, we invite you to celebrate this dalam sebuah event yang kita sebut Humans Day, the birth of Eon. Kemudian ada iklan yang dapat diartikan sebagai berita pesanan untuk mendorong membujuk kepada halayak atau orang ramai tentang benda atau jasa yang ditawarkan. Nah, untuk memaksimalkan penjualannya, pemilik restoran ini melakukan periklanan untuk mempromosikan produk atau price bundling dari menu makanan yang dijualnya. Biar rasa tergelora di dada, jangan pernah berakhir cerita rasa kita, kotak kita. Hasil analisis dari studi ini menunjukkan bahwa strategi promosi price bundling berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk demi restoran di Bali. Alasan mendasar price bundling banyak dipilih oleh para pelanggan, yaitu karena menawarkan penghematan biaya belanja. Oleh karena itu, perlu dilakukan berbagai upaya lain untuk mendorong peningkatan penjualan menu seperti periklanan, promosi, kualitas produk, citra merek, dan lain-lain. Berdasarkan penelitian juga sudah dilakukan sebelumnya oleh Wulan Setiani 2020 yang menyatakan bahwa membeli produk dengan paketan lebih hemat dibandingkan membeli produk secara satuan. Selain itu, membeli produk secara paketan lebih menghemat waktu. Artinya, hasil studi ini memberikan implikasi penting pada pelaku bisnis kuliner untuk mengembangkan bisnisnya selama masa pandemi COVID-19.